Halo, selamat siang saudara. Senang sekali saya Dita Faisal kembali hadir di hadapan Anda dalam Monitor Olahraga. Hari ini edisi Kamis 11 Juni 2009. Dan seperti biasanya tim redaksi kami pun telah menyiapkan berbagai informasi tentunya seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan saudara, berikut cuplikan Monitor Olahraga hari ini. Informasi ini khusus bagi Anda penggemar olahraga hoki. Cabang olahraga hoki merupakan salah satu cabang olahraga yang identik dengan kemewahan. Apakah karena faktor tersebut olahraga hoki ini menjadi sepi akan prestasi atau justru karena kurangnya perhatian dari para pembina? Berikut laporan selengkapnya. Hoki adalah salah satu cabang olahraga yang nyaris tidak terdengar perkembangannya dan sepi akan kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat lokal maupun nasional. Olahraga hoki di Indonesia hanya populer di kalangan para mahasiswa atau ekspatriat saja. Entah karena hoki merupakan olahraga mahal atau memang fasilitas hoki seperti lapangan di Indonesia sangat terbatas. Cabang yang terdiri dari 8 orang pemain ini memang lebih sering diadakan di kalangan mahasiswa. Lalu, bagaimana dengan para atlet nasional kita? Bagaimana dengan pembinaan dan kepengurusan hoki di Indonesia? Serta seberapa jauh prestasi yang telah diperoleh oleh para atlet hoki Indonesia saat ini? Hoki yang merupakan cabang resmi dan tercatat dalam KONI dan KOI memang sejak beberapa tahun belakangan ini memiliki masalah besar dalam kepengurusan. Perbedaan misi dan visi merupakan awal terbentuknya 2 kepengurusan di Badan PHSI. Meskipun pada Munas bulan Juli tahun 2008 lalu telah diputuskan 1 pengurus yang berhak mengelola dan menjalankan pembinaan untuk para atlet hoki Indonesia. Ada masalah sama badan organisasinya. Dan ada beberapa yang mau yang baru, ada beberapa yang mau yang lama, dan itu impas. Jadi selama beberapa tahun kita tidak ada badan yang disahkan oleh KONI dan KOI. Baru kita mau bikin baru. Itu berdasarkan usulan dari KONI, dari KOI. Mereka bilang kepada kita, kalau Anda sekalian mau ikut SEA Games, Asian Games dan lain-lain, pasti ada badan yang disahkan oleh KONI dan KOI. Konflik di antara pengurus PHSI memang berdampak besar bagi perkembangan olahraga ini dan para atletnya. Namun, apakah masalah ini harus mengenyampingkan hal yang lebih penting, yaitu prestasi olahraga hoki khususnya di tanah air? Masalah pembibitan atlet, perlengkapan dan keterbatasan lapangan hokilah yang sebenarnya menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh para pengurus PHSI. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ken Allen, salah satu pengurus Asosiasi Hoki Indonesia. Di Indonesia tidak ada banyak tempat yang khusus untuk hoki. Bisa main hoki di lapangan sepak bola, bisa main hoki di indoor juga, tapi paling bagus untuk standar internasional adalah lapangan seperti ini, lapangan sintetis. Tapi siapa yang tanggung jawab untuk itu adalah pengda-pengda dan pemerintah di daerah-daerahnya. Dan fasilitas seperti ini adalah sedikit mahal. Asosiasi Hoki Indonesia merupakan salah satu komunitas yang sangat peduli dengan olahraga hoki di tanah air. Beberapa waktu lalu digelar kejuaraan hoki bertaraf internasional untuk ke-10 kalinya. Kejuaraan yang digelar di lapangan hoki ini diikuti oleh 11 tim hoki internasional yang terdiri dari Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan tuan rumah Indonesia hanya menurunkan atlet-atlet mahasiswa hasil seleksi yang dihimpun oleh International Sport Club of Indonesia. Meskipun pada kejuaraan ini lebih didominasi oleh para pemain asing dan ekspatriat, namun Indonesia memiliki bibit-bibit atlet yang baik yang dapat terus dipupuk dan dibina untuk dapat bersaing dengan para pemain hoki internasional. Jadi Indonesia no problem untuk masuk ke standar internasional. Dan kita sudah ada prestasi dari dulu bisa menjadi juara untuk beberapa pertandingan untuk universitas dan lain. Pada akar umbi itu yang paling penting. Karena kita harus target untuk masa depan dan satu struktur yang benar-benar bagus. Baru kita akan dapat satu timnas yang begitu baik dan yang boleh bermain hingga ke tahap yang tertinggi di dunia.
Turnamen hoki persahabatan yang menggunakan setengah kompetisi dan mempertandingkan 2 kategori yaitu Plate dan Cup, tuan rumah Indonesia meskipun gagal di kategori Cup atau Senior masih bisa berjaya dengan menempati posisi pertama di kategori Junior. Sedangkan pemain-pemain dari Singapura mendominasi permainan untuk menempati posisi pertama dan kedua, sementara Malaysia berada di posisi ketiga. Dari seringnya diadakan kejuaraan-kejuaraan hoki ini, para atlet hoki Indonesia berharap cabang olahraga hoki dapat eksis dan bersaing dengan cabang-cabang olahraga lainnya yang sering meraih prestasi di setiap kejuaraan. Paling tidak kita dapat mencontoh para pemain ekspatriat atau Asosiasi Hoki Indonesia yang selalu berusaha mengembangkan olahraga hoki di tanah air, baik dengan seringnya menggelar turnamen tingkat sekolah maupun mahasiswa. Ya saudara, dengan berakhirnya informasi dari cabang olahraga hoki, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini.